Halo sahabat para penggemar serial India Balika Wadu dimanapun Anda berada. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat ya guys. Oke, sebelum kita putar video selanjutnya, saya mohon keikhlasannya untuk menekan tombol subscribe, notifikasi, dan like komennya ya guys, agar Anda tidak tertinggal cerita baru dari channel kami. Mengingat adegan sebelumnya terjadi perselisihan antara dua keluarga, yaitu karena Jagdish membatalkan pernikahannya dengan Sanchi lalu menikah dengan Ganga, sehingga seluruh keluarga pun tidak setuju dengan keputusan Jagdish pada saat itu. Lalu Jagdish memilih pergi dan tinggal bersama Ganga dan anaknya. Selanjutnya di awal adegan kali ini, Jagdish sedang bermain dengan Manu. Lalu Ganga membuat manisan dan melihat mereka. Jagdish saat itu sedang berkata, "Hari ini aku tidak bisa menangkap Manu karena dia menjadi kereta. Aku merasa lelah." Lalu Ganga menjawabnya, "Manu, hari ini kau membuat Pak Dokter lelah. Kau harus mendapatkan hadiah." Lalu serentak saat itu Ganga pun menyuapi Manu manisan. Lalu Jagdish juga meminta manisan itu. "Mana hadiahku?" kata Jagdish. Ganga hendak menyuapi Jagdish, tapi nenek saat itu tiba-tiba datang ke rumahnya. Lalu nenek Kalyani berkata, "Ya, suapi saja dia manisan." Ganga lalu menjatuhkan manisannya dan merasa terkejut saat itu bahwa nenek tiba-tiba ada di depannya. Lalu nenek Kalyani berkata lagi, "Rayakan saja terus di atas penderitaan orang lain." "Apa yang terjadi, Nek?" kata Jagdish. "Anandi harus membayar untuk apa yang kau lakukan." Lalu Jagdish pun merasa bingung dan bertanya-tanya bahwa apa yang dikatakannya. Lalu nenek Kalyani pun mencoba menjelaskan. Sanchi mencoba bunuh diri dengan memotong pergelangan tangannya. Mendengar perkataan nenek Kalyani, Jagdish dan Ganga pun merasa terkejut mendengar semua itu. Lalu nenek Kalyani berkata, "Jangan berpura-pura kaget. Kalian sibuk makan manisan dan mendapatkan hadiah kalian. Kalian sudah melakukan pekerjaan yang baik. Berbahagialah dengan keegoisan kalian." Lalu nenek pun melihat Ganga tapi tidak mengatakan apa-apa. Dia kemudian melihat Manu dan Manu melihat nenek dengan wajah tersenyum. Namun nenek pun pergi dari tempat itu. Lalu di adegan lainnya di rumah sakit, Sanchi sedang berbicara. Ia berbicara, "Jagdish harus kembali kepadaku dan menikahiku juga, Ibu." "Kau melihat dengan mata kepalamu sendiri kalau Jagdish sudah memakaikan sindur di kepala Ganga," kata Iravati. "Dia hanya memakaikan sindur dan tidak menikahinya. Dia belum melakukan putaran di depan api suci atau memakaikannya manggal sutra. Jadi bagaimana aku bisa percaya bahwa dia sudah menikah?" Lalu Iravati pun berpikir dan berkata, "Jangan menyerahkan dirimu sekarang. Hapus Jagdish dari pikiranmu. Sudah tidak ada harapan dia akan datang kembali ke sini." Lalu Sanchi berkata lagi, "Ibu, Jagdish akan datang kembali padaku kan dan menikah denganku?" Mendengar perkataan Sanchi, Iravati pun merasa kasihan lalu memeluk Sanchi dan menenangkannya. Ia merasa kasihan karena Sanchi telah disakiti oleh Jagdish. Lalu di sisi lainnya lagi, Jagdish sedang menyalahkan dirinya atas apa yang menimpa Sanchi. Lalu di saat itu Ganga berkata terhadap Jagdish, "Jangan mengatakan seperti itu, Pak Dokter. Saat kau bisa membantu orang luar seperti aku, kau tidak mungkin melukai keluargamu sendiri. Semuanya karena nasib burukku. Segala sesuatu yang buruk terjadi setelah aku datang dalam hidup Pak Dokter." "Jangan menyalahkan dirimu," kata Jagdish. "Aku yang menikahimu tanpa bertanya. Aku setuju dengan lamaran Sanchi hanya untuk kebahagiaan keluargaku. Tapi aku membuat kesalahan. Aku seharusnya memberitahu nenek sebelumnya mengambil suatu keputusan besar. Aku membuat kesalahan besar sekarang." Lalu Ganga pun berkata lagi kepada Jagdish, "Pak Dokter menyadari kesalahannya bahwa dia seharusnya memberitahu nenek sebelumnya menikah. Sekarang dia akan terus menyalahkan dirinya sendiri dan akan merasa bersalah dalam hatinya. Ternyata masalah utamanya adalah aku."
Lalu di sisi lainnya lagi, polisi datang ke rumah sakit untuk mengambil pernyataan dari Sanji. Lalu Si pun berkata, Sanji sekarang tidak dalam kondisi yang baik untuk memberi pernyataan. Kita harus memberinya beberapa waktu. Lalu polisi itu berkata lagi, aku memahami itu dan akan datang kembali lagi nanti. Lalu di saat itu juga polisi pun pergi dari tempat itu. Irawati mengatakan, Sip, apakah kita harus melakukan? Sanji sudah sedih dan dia harus mengatakan segala sesuatu yang berulang-ulang kepada polisi dan pengadilan. Dan jika orang mengetahuinya, bagaimana Sanji akan menghadapi semua orang? Apakah kita akan menemukan seorang pria yang akan menikahi Sanji setelah mengetahui kebenarannya? Pada saat itu Allah juga ikut berbicara. Ia berkata, biarkan Sip melakukan apapun yang ingin dia lakukan. Aku juga khawatir kepada Sanji sama seperti kalian. Aku akan mencoba membuat polisi melakukan pekerjaan mereka diam-diam, kata Sip. Lalu di sisi lainnya lagi pada saat itu, di kamarnya Jagdish masih mengingat kata-kata kasar nenek. Lalu Gangga mencoba untuk mendatangi Jagdish. Kau masih memikirkan apa yang dikatakan nenek, kata Gangga. Sanji mencoba bunuh diri karena aku. Aku sangat sedih mengetahui hal ini. Aku tidak bisa menghilangkannya dari pikiranku, kata Jagdish. Lalu Gangga menjawab lagi, semuanya akan baik-baik saja seiring berjalannya waktu. Tenanglah Pak Dokter. Namun sepertinya Jagdish tidak memikirkan apa-apa tentang masalah itu, sehingga dia terus-menerus memikirkan masalah tentang Sanji. Ketika Jagdish sedang bingung, Jagdish pun berpikir untuk mencoba menelpon ayahnya. Namun sepertinya Gangga pun memberi nasihat dan memberi usulan. Dia berkata, kau tidak bisa pergi, tapi ayah bisa. Aku yakin ayah akan pergi ke sana. Lalu Jagdish pun merasa setuju dengan Gangga. Lalu Jagdish berkata, aku akan menelpon ayah. Lalu di adegan lainnya, di Haveli, semua orang khawatir berpikir tentang Sanji. Apakah dia sudah sadar atau belum? Lalu nenek Kalyani berkata, jika sesuatu terjadi pada Sanji, maka kita akan disalahkan untuk itu. Semoga Dewi melindunginya. Aku tidak akan bisa menanggung dosa ini di usiaku. Lalu Sumitra berkata, rasa sakit yang kita berikan kepada mereka tidak akan hilang begitu mudah. Setidaknya ini masalah hidupnya. Lalu Fasan juga berkata, apakah kita bisa menelpon Sif? Aku tidak berpikir ada yang ingin berbicara dengan kita dari sana. Dan ini bukan sesuatu yang bisa dibicarakan melalui telepon, kata Byron. Lalu Kalyani berbicara lagi. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa duduk di sini. Lalu di saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba handphone Byron pun berbunyi. Lalu mendapat telepon dari Jagdish. Lalu Jagdish berkata di telepon, nenek datang ke sini tadi dan dia bilang padaku tentang Sanji. Ya, memang benar, aku yang bertanggung jawab untuk kondisi Sanji. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya ingin tahu bagaimana kondisinya sekarang. Jika aku menelpon Anandi, pasti akan menciptakan lebih banyak masalah. Aku berpikir apakah ayah bisa pergi ke sana? Ini merupakan bentuk kemanusiaan. Lalu Byron pun menjawab pertanyaan Jagdish. Ayah akan lihat apa yang bisa ayah lakukan. Lalu Byron pun menutup telepon dari Jagdish. Di sisi lainnya, Gangga pun memegang tangan Jagdish untuk menghiburnya. Lalu Byron memberitahu semua orang kalau mereka harus pergi ke Udaipur. Lalu Byron berkata, hubungan tidak bisa berakhir seperti ini. Fasan juga mengatakan, aku berpikir kau dan ibu harus pergi ke sana. Aku juga ingin ikut, kata Sumitra. Kau tinggal saja di rumah, hanya aku dan Byron yang akan pergi, kata Kalyani. Lalu Gehna juga berbicara, kalian bisa pergi besok pagi. Lalu Byron menjawabnya, itu akan sangat terlambat, kami harus pergi sekarang. Selanjutnya saat itu mereka pun pergi untuk melihat kondisi Sanji, lalu ingin mengatakan kepada Jagdish bagaimana kondisinya sekarang. Sekian dan terima kasih untuk Hipnosis Balika Fadu hari ini ya guys. Semoga Anda terhibur. Terima kasih. Wassalam.